Melihat putrinya menangis dalam kesengsaraan, Jordan juga tidak bisa menahan air matanya. Air matanya menetes di wajahnya dan jatuh ke rambut panjang hitam dan halus Chloe. Jordan telah mengalami medan perang, menyaksikan banyak kematian, dan juga menjadi suami yang tinggal di rumah yang telah mengalami beberapa pengkhianatan oleh Hailey. Bahkan kematian dan pengkhianatan tidak membuat Jordan meneteskan air mata. Namun, melihat putrinya dalam keadaan yang menyedihkan membuat hati Jordan terasa seperti diremas oleh kepalan tangan yang kencang. Berhati-hati saat dia menyeka air mata Chloe dengan kedua tangan, Jordan menemukan bahwa kakinya benar-benar tidak berdaya. Dia melepas kaos kaki kartun merah kecil yang dia kenakan, hanya untuk menemukan jari-jari kakinya sedikit bengkak dan betisnya juga memar. Jordan memandang Chloe dengan lembut dan bertanya, "Gadis baik ayah, katakan padaku. Apa yang terjadi?" Chloe menangis dan berkata, "Paman Chris membuat saya berlatih seni bela diri dan mengajari saya untuk berdiri di kuda. Saya tinggal di dalamnya untuk sementara waktu tetapi kaki saya mulai sakit sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Kemudian dia berkata bahwa karena ayah tidak berguna, aku juga pasti tidak berguna." "Ayahku bukan orang yang tidak berguna? Ayah bukan orang yang tidak berguna?" Jordan mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa memotong Chris menjadi daging cincang. Jordan memandang Chloe dan berkata, "Kamu terus bersikeras untuk tetap berada di posisi kuda agar dia tidak meremehkanmu. Jadi itu sebabnya kakimu kram sekarang, kan?" Chloe mengangguk dengan sedih ketika dia berkata dengan menantang, "Aku tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah ayah." Jordan tidak pernah berpikir bahwa Chloe sekarang berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hanya untuk membuktikan kepada Chris bahwa dia bukan pecundang dan tidak berguna. Satu-satunya alasan putrinya Chloe mengalami rasa sakit seperti itu adalah demi Jordan. "Chloe." Jordan memegang Chloe di lengannya, dan pada saat ini, dia menangis tanpa henti. Dia baru mulai menunjukkan perhatian pada Chloe dan merawatnya 2 minggu lalu. Dia telah absen selama 3 tahun terakhir. Bagaimana dia pantas mendapatkan cintanya? Chloe berkata kepada Jordan, "Ayah, aku ingin pulang. Saya tidak ingin tinggal di sini, orang-orang di sini sangat jahat. Maukah kamu membawaku dan ibu keluar dari sini?" Jordan mengangguk dan berkata, "Kita akan mencari ibu sekarang. Ayo pergi." Dengan itu, Jordan mengangkat Chloe dalam pelukannya, berjalan ke pintu, dan segera membawa Chloe menaiki tangga ketika dia mendengar Lauren berteriak di lantai atas. Dia tidak menyangka masih ada pengawal Hanks di lantai 3. "Kamu siapa?" Begitu Jordan muncul, 2 pengawal bergegas menghampirinya. Jordan baru saja memukuli 10 orang sendirian. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan fisiknya, dia dipenuhi dengan adrenalin setelah mengetahui bahwa putrinya telah diganggu. Bam! Jordan menendang kedua pria itu ke tanah tanpa menjatuhkan Chloe sama sekali. Dia kemudian mendorong pintu dan masuk, hanya untuk melihat ibu Chris menarik pakaian dan rambut Lauren. "Sial, kamu bahkan belum menikah secara resmi dengan Chris. Beraninya kau membuat kekasihmu datang dan menerobos masuk ke rumah kami. Kamu jalang yang tidak setia dan tidak tahu malu, aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini." Petik 2. Ibu Chris bertubuh tinggi dan kekar, dengan tinggi badan 1,75 meter. Kalau tidak, dia tidak akan melahirkan pria besar seperti Chris yang tingginya 1,9 meter. Lauren relatif rentan dan lemah, jadi dia sama sekali bukan tandingan wanita parubaya yang garang ini. Rambutnya yang indah dan panjang dirusak oleh ibu Chris, sama seperti pakaiannya. "Kamu harus memiliki keinginan kematian." Jordan meletakkan Chloe di kursi dan segera bergegas menyeret ibu Chris, yang sedang menjambak rambut Lauren. Meskipun dia ingin mencari keadilan untuk Lauren, dia tidak ingin memukul seseorang di depan putrinya. Itu karena pendidikan yang diberikan kakek Jordan kepadanya. Jika dia ingin Chloe tumbuh sehat dan bahagia, dia tidak bisa membiarkan Chloe mengalami pertengkaran dan pertengkaran buruk di antara orang dewasa. Mengangkut ibu Chris keluar, dia menutup pintu kamar dari luar. Marah, ibu Chris berteriak saat dia meluncurkan dirinya ke arahnya, "Jordan Steele, kau bajingan, siapa yang mengizinkanmu memasuki rumah kami?" Jordan menamparkan wajah lawannya. "Beraninya kau memukulku?" Ibu Chris sepertinya masih tidak percaya. "Memukul?" Jordan menamparnya lagi. "Nak, selamatkan aku, nak." "Memukul?" Jordan menamparnya lagi, kali ini membuatnya pingsan. Dia kemudian mendorong pintu dan berjalan ke kamar, hanya untuk melihat bahwa Lauren sudah menjemput Chloe. "Jordan, apa yang membawamu ke sini?" Lauren bertanya dengan rasa ingin tahu karena dia tidak meneleponnya sama sekali. Jordan tidak punya waktu untuk menjelaskan dan hanya berkata,
Lauren, tetaplah bersama Chloe di kamar ini untuk saat ini sementara aku turun untuk mengurus beberapa hal. Aku akan menjemput kalian nanti untuk pergi. Melihat kilatan pembunuh di mata Jordan, Lauren tahu bahwa jika Jordan bisa menerobos masuk, itu membuktikan bahwa dia sudah menang. Lauren mengulurkan tangannya yang ramping, menarik Jordan, dan menasihati, "Jordan, jangan lakukan hal bodoh, bawa saja kami pergi. Jangan sentuh Hanks." Karena Chris cocok dengan Lauren dalam hal latar belakang keluarga, itu membuktikan bahwa Hanks juga sangat kuat di DC. Dia khawatir jika Jordan menyakiti Chris, itu hanya akan menyebabkan konsekuensi negatif di masa depan. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, aku tahu batasku." Dia perlahan-lahan turun ke bawah dengan aura pembunuh, dan ketika dia datang ke aula di lantai pertama lagi, 800 pejuang di bawah komandonya telah melumpuhkan kaki tangan Hanks. Satu-satunya orang yang tersisa berdiri adalah 10 atau lebih orang di depan Chris. Chris, ayahnya, dan Rob meringkuk di sudut, semuanya basah oleh keringat dingin karena ketakutan. "Menguasai, apa yang kita lakukan dengan ketiga orang ini?" Salvatore melenggang dan bertanya. Sekarang hanya ada lebih dari 10 orang di depan mereka, sementara Jordan memiliki 800 orang tanpa cedera. Hasil pertempuran tidak lagi tidak pasti. Jordan berjalan selangkah demi selangkah menuju Chris dan yang lainnya. Dia kemudian menunjuk Rob yang cabul. "Buang sampah itu, aku tidak ingin melihat orang ini lagi di masa depan." "Ya." Salvatore segera mengambil tindakan, dan selusin orang juga ditangkap satu persatu dalam waktu kurang dari 10 detik. Semua dari mereka terlempar ke tanah. Saat itu terjadi, Rob terus memohon belas kasihan dari Jordan, "Yordania? Saya salah, prajurit Steel, tolong perlakukan saya seperti saya tidak ada dan biarkan saya pergi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali." Selama periode waktu ini, Rob yang lemah telah mengucapkan banyak kata-kata hinaan kepada Jordan, dan Jordan telah lama ingin membuatnya menghilang. Setelah Rob dibawa pergi, Chris mulai menggigil. "Jordan Steel, aku memang memiliki beberapa ketidaksepakatan denganmu di masa lalu, tetapi tidak peduli apa, jalan kita ditakdirkan untuk dilewati. Tunangan saya adalah nyala api lama Anda. Setelah saya menikah dengan Lauren, saya pasti akan memperlakukannya dengan baik dan juga tidur di kamar yang terpisah darinya. Saya juga akan memperlakukan putri Anda seolah-olah dia adalah putri saya sendiri. Setelah Lauren dan aku menikah, kamu bisa datang ke rumahku setiap minggu untuk melihat Chloe. Tidak, Anda bisa datang setiap hari, Anda bisa bermalam di rumah saya jika Anda mau. Bahkan, aku pergi ke luar negeri sepanjang waktu jadi aku tidak bisa mengurus Chloe dan Lauren. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang untuk menemani mereka." Chris ketakutan. Dia selalu menjadi chauvinis laki-laki. Namun, dia sebenarnya menyarankan agar Jordan bisa datang ke rumahnya kapan saja dan menemani Lauren. Dari kata-katanya, jelas dia setuju untuk membiarkan Jordan dan Lauren tetap berhubungan sesuka mereka bahkan setelah dia menikahi Lauren. Siapa yang mengira bahwa salah satu dari keluarga Hank yang terhormat akan mengucapkan kata-kata yang begitu memalukan? Namun, permohonan belas kasihan Chris sekarang sudah terlambat. Jordan memandang Chris dan berkata dengan ekspresi dingin, "Chris Hank, sejak saya datang ke DC, Anda telah membuat saya marah berkali-kali tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Anda dengan benar. Tapi hari ini, Anda memprovokasi putri saya dan menyentuh garis bawah saya. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu dengan begitu mudah?" Ayah Chris dapat melihat bahwa niat membunuh Jordan telah melonjak pada saat ini sehingga dia dengan panik menyela, "Anak muda, jangan lakukan hal-hal yang akan kamu sesali. Jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan membuatmu berharap kamu mati." Jordan melirik pria parubaya itu dan berpunuk dengan dingin. "Saya ulangi, karena Anda telah memprovokasi putri saya, Anda tidak berada di tempat untuk tawar-menawar dengan saya." "Apa-apa yang kamu coba lakukan?" Chris sangat ketakutan sehingga dia terus mundur lagi dan lagi. Jordan memandang Chris dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku orang yang sangat adil. Saya hanya akan membayar Anda kembali dengan koin Anda sendiri. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan padaku melalui manipulasi kesadaran di klinik Dr. Gale?" Kata-kata itu membuat wajah Chris langsung pucat. Beberapa hari yang lalu, dia memotong jari Jordan dan mengebirinya di dunia ilusi melalui manipulasi kesadaran. "Tidak." Chris menggelengkan kepalanya terus-menerus dan menangis terseduh-seduh. "Tidak, Jordan, aku tidak melakukan itu. Jangan dengarkan bajingan Matt Gale itu. Dia seorang dokter yang tidak bermoral dan pembohong. Semua yang dia katakan tidak benar. Saya tidak melakukan itu sama sekali. Jangan percaya Matt Gale, dia hanya bajingan dan gangster."
Dalam beberapa tahun terakhir, dia memanfaatkan Lauren ketika dia memberikan perawatannya. Dia bahkan tidur dengannya. Anda tidak bisa percaya bajingan seperti dia. Jordan berpunuk dengan dingin dan bertanya, apakah aku harus mempercayaimu? Seseorang masuk ke sini. Ya. Salvatore segera maju. Jordan menginstruksikan Salvatore, biarkan dia menjadi Tyler Collins berikutnya. Mengerti. Salvatore dengan cepat memimpin bawahannya ke depan. Chris mahir dalam seni bela diri dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Tapi dia tidak bisa melawan lebih dari satu lawan pada satu waktu dan dia ditundukkan oleh hanya 3 orang. Mereka segera mendengar Chris meratap dan menjerit. Putra. Ayah Chris berteriak tak berdaya. Salvatore berjalan ke Jordan, menunjuk ayah Chris. Bagaimana dengan pria ini? Ini adalah pertama kalinya ayah Jordan dan Chris bertemu. Tidak ada perseteruan di antara mereka, dan dia tidak menyakiti Lauren atau Chloe, jadi Jordan tidak akan berhubungan fisik dengan ayah Chris. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyakiti putranya, ayah Chris pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Jordan ingin menghilangkan kekuatan itu darinya. Tim. Jordan memanggil tim dan menginstruksikan, pergi dan periksa ponselnya dan pergi ke kamarnya untuk mencari beberapa dokumen atau kontrak atau sejenisnya. Saya yakin Hanks harus memiliki banyak pendapatan kotor agar mereka bisa berada di tempat mereka hari ini. Biarkan dia tinggal di balik jeruji besi selama sisa hidupnya. Ya. Jika ada, tim paling suka menghukum keturunan kaya dan taipan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Jordan berlari ke lantai 3 lagi dan membawa Lauren dan Chloe ke bawah. Mereka ingin segera meninggalkan tempat ini. Namun, ketika mereka sampai di halaman, Jordan menemukan bahwa mobil Jeep Lauren telah hancur sampai-sampai bannya hilang. Bajingan, siapa yang menghancurkan mobil Nona Howard? Betapa keterlaluan! Salvatore berteriak marah. Salah satu bawahannya maju dan berkata, Salvatore, Andalah yang menghancurkannya. Salvatore tercengang, dan dia dengan cepat menamparkan dirinya sendiri sambil meminta maaf kepada Lauren. Maaf, aku belum pernah melihat mobilmu sebelum ini. Lauren tersenyum tipis dan berkata bahwa dia tidak keberatan. Sepertinya Chloe juga mengingat pria botak ini, saat dia berkata dengan senyum di wajahnya, ini Tuan Baldi. Jordan berkata, aku akan memberimu kompensasi untuk mobilmu lain hari. Lauren menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan repot-repot dengan hal-hal ini, ayo pergi. Saat memimpin jalan, Salvatore berkata, ada banyak mobil yang kami kendarai di luar perkebunan ini dan kuncinya masih ada di dalam mobil. Tuan Jordan, pilih satu saja sesukamu. Petik 2. Jordan mengangguk dan menginstruksikan Salvatore, bawa orang-orangmu dan tinggalkan tempat ini dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Jordan mengambil Cadillac Escalade dan membawa Lauren dan Chloe pergi. SUV ini memiliki sasis baja anti peluru sepenuhnya. Di Amerika Serikat, sebagian besar orang di Cadillac Escalade tidak bisa dianggap enteng karena ada kemungkinan 98% bahwa mereka membawa senjata. Saat mengemudi keluar dari area ini di jalan, akhirnya ada penerimaan dan telepon Lauren berdering. Halo, kakek. Ya, saya bersama Jordan. Oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, Lauren berkata kepada Jordan, kakek ingin kamu membawa kami ke tempatnya, dan dia juga ingin melihatmu sebentar. Baik. Jordan pergi ke kediaman Martin. Mobil-mobil Salvatore dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan sangat cepat. Setelah tiba di kediaman Martin, mobil Jordan lewat dengan mulus, namun kendaraan Salvatore dan yang lainnya dihentikan. Salvatore segera memanggil Jordan dan bertanya, Tuan Jordan, mobil kami tidak bisa masuk. Haruskah kita menerobos? Jordan berkata, tidak, kalian tetap di sini dan tunggu aku. Keluarga Howard tidak akan melakukan apapun padaku. Perseteruannya dengan Howard telah diselesaikan sejak lama, dan kali ini, dia baru saja menyelamatkan Lauren, sehingga Howard tidak bisa lebih berterima kasih kepada Jordan. Mereka tidak akan menyakitinya. Dengan itu, Jordan, Lauren dan Chloe, perlahan berjalan ke aula. Jordan terkejut menemukan bahwa aula itu dipenuhi oleh keluarga Howard. Sama seperti pertama kali dia datang ke sini, Martin, ayah Lauren, ibu tiri, Clarice, Alex, serta mitra masing-masing, ada di sekitar. Bahkan Brad, yang cedera kakinya belum pulih sepenuhnya, telah bergegas pulang dari rumah sakit. Itu aneh, mengapa semua keluarga Howard ada di sini? Jordan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dan, Howard Senior, Jordan memanggil Martin. Kakek, sapa Lauren. Martin mengangguk tanpa ekspresi. Melihat wajah Chloe yang ternoda oleh air mata, dia berkata, seseorang, bawa Chloe untuk mandi.
Lauren, pergi ke kamarmu dan segarkan dirimu juga. Rambut dan pakaian Lauren juga agak berantakan sekarang. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga terkemuka dan Martin sangat menghargai etiket. Namun, Lauren melirik Jordan, tidak ingin meninggalkannya karena khawatir Martin akan mempersulit Jordan. Martin dapat mengetahui apa yang dipikirkan Lauren dan dia berkata, percakapan kita dengan Jordan tidak akan dimulai sampai kamu turun. Pergi dan ganti baju. Karena kamu dikenal sebagai wanita paling cantik di DC, kamu harus terlihat seperti itu. Jordan juga tersenyum pada Lauren dan berkata, silakan, aku akan baik-baik saja. Lauren mengangguk dan menuju ke atas. Jordan menemukan tempat duduk dan duduk. Ruangan besar itu dipenuhi dengan keheningan yang mati dan tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sepatah kata pun. Namun, mereka semua menatap Jordan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Howard? Tanda seru tanda tanya petik 1. Jordan tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Itu benar-benar sunyi di ruang tamu dan bahkan Brett dan Clarice, yang sangat banyak bicara, tutup mulut dan menatap Jordan dengan ekspresi dingin. Menghadapi resepsi yang dingin itu, Jordan merasa tidak perlu berbasa-basi dengan keluarga Howard. Dia berpura-pura tenang dan menyesap teh atau meletakkan dagunya di tangannya sambil mengetukkan jarinya ke telinganya dengan cara yang berirama. Pada saat ini, Jordan mengenakan AirPods dan mengetuk wajahnya secara teratur dengan ujung jarinya. Meskipun dia tampak gelisah karena bosan, ketukannya adalah kode Morse. Dia baru saja mengirim pesan ke tim dengan mengetuk dengan jarinya, kode Morse yang diterjemahkan menjadi, siapkan UFO. Dilihat dari bagaimana keluarga Howard berkumpul, Martin mungkin mempersulitnya. Meskipun Jordan mengira dia mengirim pesan diam-diam, Clyde berjalan mendekati Martin perlahan dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Tuan, dia baru saja mengirim pesan melalui kode Morse, dan meminta bawahannya untuk menyiapkan UFO. Martin melambaikan tangannya sebagai tanda terima. Jordan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Clyde kepada Martin tetapi dia merasa bahwa Clyde bukan orang yang sederhana. Segera setelah itu, Lauren turun dari lantai atas dengan pakaian baru. Karena di dalam ruangan relatif hangat, dia berubah menjadi gaun musim dingin panjang yang sangat elegan. Dia tidak mencuci rambutnya karena terlalu panjang dan dia membutuhkan setidaknya setengah jam untuk mengeringkan rambutnya. Tapi dia tidak bisa membuat Jordan dan seluruh keluarganya menunggu begitu lama. Rambutnya masih basah jadi sepertinya dia menggunakan semprotan styling yang melembabkan dan menghidrasi. Lauren benar-benar cantik. Kakek. Lauren melirik Martin. Baiklah, duduklah, kata Martin pada Lauren. Lauren duduk di sebelah Jordan, dan dia segera merasakan aroma menyegarkan yang melayang ke hidungnya. Pada saat ini, Martin bertanya kepada Jordan, Jordan, dapatkah Anda memberitahu kami apa yang telah Anda lakukan pada Chris? Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Jordan sudah lama tidak sabar sehingga dia menjawab dengan jujur, Chris Hank bukan lagi pria yang lengkap. Haha bagus, Anda punya keberanian. Brett tertawa terbahak-bahak. Namun, Ibu Brett, Marissa, marah besar dan menggebrak meja. Chris adalah menantu kami dan suami baru Lauren. Beraninya kau, bahkan memperlakukannya seperti ini. Bagaimana putriku bisa memiliki kehidupan pernikahan yang normal di masa depan? Jordan hanya terdiam. Apakah wanita ini delusi? Dilihat dari keadaan pakaian Lauren ketika dia tiba dan rambutnya yang tidak terawat, dia jelas telah dipukuli. Meski menjadi ibu Lauren, Marissa tidak peduli dengan apa yang dialaminya di rumah keluarga Hanks. Sebaliknya, dia lebih peduli tentang kesejahteraan Chris dan berfantasi tentang membiarkan Lauren dan Chris hidup sebagai suami dan istri. Bagaimana dengan ayah Chris, Lawrence? Martin terus bertanya dengan ekspresi tenang. Jordan berkata, saya tidak menyakiti ayahnya tetapi anak buah saya menemukan bukti pelanggaran hukum dan kejahatannya telah terungkap di internet. Martin berkata, bagaimanapun juga, keluarga Hanks akan segera menjadi mertua kita. Apa sebenarnya maksudmu dengan melakukan itu pada mereka? Ketika saya pertama kali meminta Anda untuk menikahi Lauren, Anda menolak tetapi sekarang setelah Lauren menikahi orang lain, Anda bahkan menyebabkan keluarga mereka berakhir seperti ini. Apakah Anda ingin cucu perempuan saya menjalani seluruh hidupnya dengan cinta tak berbalas untuk Anda dan berakhir sendirian selama sisa hidupnya? Petik 2. Martin tiba-tiba kehilangan kesabaran, terlihat sangat berwibawa. Sebelum Jordan mengatakan apa-apa, Lauren pertama berdiri dan berkata, kakek, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan Jordan. Chloe dan saya dianiaya oleh Hanks dan Jordan tidak tahan untuk terus membiarkan kami menderita. Itu sebabnya dia bergegas ke rumah Hanks untuk menyelamatkanku. Marissa berteriak pada Lauren, kamu tidak diizinkan berbicara untuk Jordan. Lauren, kamu menjadi semakin tidak masuk akal.
Bagaimana Anda bisa menuduh keluarga suami Anda berbicara untuk orang luar? Brad memutar matanya dan berkata, sekarang Chris telah dikebiri, sekarang Hanks sudah berakhir dan mereka tidak lagi cocok dengan kita. Saya khawatir pernikahan harus dibatalkan. Petik 2. Dengan anggukan singkat, Martin berkata, ya, Jordan, kamu telah merusak pernikahan cucuku dan Chris. Saya tidak peduli agenda apa yang Anda miliki, tetapi bagaimanapun juga, Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Dia harus segera ditangkap. Marissa menggonggong dengan marah. Mengabaikan ledakan itu, Martin melanjutkan, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda dan lebih dari 800 kaki tangan Anda semuanya akan ditangkap. Jordan mengepalkan tinjunya dan diam-diam berpikir, Martin, kamu tua berkabut, kamu jelas tahu bahwa sesuatu terjadi pada cucumu, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa karena kamu menungguku untuk berurusan dengan Hanks. Pada akhirnya, kamu masih ingin aku menikahi Lauren. Victoria pasti ada di tangan Martin? Jordan menjadi semakin ragu. Dia merasa bahwa Victoria harus berada di tangan Martin dan bahwa semua yang terjadi hari ini adalah bagian dari rencana Martin untuk membuat Jordan menikahi Lauren. Jordan memikirkannya dengan hati-hati. Tidak, saya tidak bisa lagi tinggal di DC. Martin sengaja menyembunyikan Victoria dan aku tidak bisa menemukannya sama sekali, kecuali aku menjadi orang yang paling dekat dengan Martin. Setelah 1 menit penuh, Jordan tiba-tiba berdiri. Mengetahui betapa tangguhnya Jordan, semua orang segera menjaga penjaga mereka. Hampir secara naluriah, Clyde juga berdiri dan melindungi Martin. Sama seperti plot film Hero, seorang ahli top akan dapat membunuh seseorang dalam sekejap selama jaraknya masih dalam jangkauan berburu. Yang mengejutkan mereka, Jordan tidak menyentuh Martin dan sebaliknya, mengambil tangan Lauren. Brad langsung panik dan berseru, lindungi adikku. Marissa juga berseru, lepaskan putriku. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lauren juga berpikir bahwa Jordan akan membawanya sebagai sandera dan melarikan diri. Jadi dia tidak menghindarinya dan sebaliknya, mengambil inisiatif untuk mendekati Jordan dan dia berkata kepadanya, bahwa aku pergi sebagai sandera dan tinggalkan tempat ini. Jangan kembali lagi. Air mata mengalir di wajahnya yang tanpa cacat. Jika bukan karena dia, Jordan tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang melampaui harapan semua orang. Jordan tidak mencoba menculiknya dengan mengambil tangannya dan sebagai gantinya. Jordan terus beringsut lebih dekat ke wajah Lauren, setelah itu dia menciumnya di depan semua orang. Apa? Semua orang tercengang karena mereka terperangah dengan apa yang dilakukan Jordan. Lauren benar-benar terpana dan air mata di wajahnya berhenti mengalir ke bawah karena betapa terkejutnya dia. Jordania, kamu... Lauren tidak mengerti mengapa Jordan menciumnya. Jordan memegang tangan Lauren dengan erat dan kemudian menatap Martin. Semua orang di DC tahu bahwa Lauren akan menikah pada tanggal 1 April. Saya tidak akan membiarkan keluarga Howard merasa malu. Pada tanggal 1 April Lauren masih akan mengenakan gaun pengantinnya dan menikah. Namun, pengantin pria bukan lagi Chris. Itu akan menjadi aku.